Maka pemuda tersebut, orang tersebut, oke, kalau begitu saya jalan, saya mau hijrah ke kampung sebelah. Artinya dia mau berjalan menuju ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di tengah-tengah perjalanan ternyata umurnya sudah selesai, habis. Maka saat itu dua malaikat datang turun ke muka bumi. Malaikat yang pertama, malaikat yang bagian tarik orang-orang ahli neraka yang bagian nyiksa, ya, orang-orang ahli neraka. Malaikat yang kedua, malaikat yang masukin orang-orang ahli surga, yang memberikan kenikmatan. Ini malaikat yang bagian ahli neraka dikatakan ini bagian saya. Bukan cuma nangis. Setelah itu kebun kormanya dijual. Dia bilang, gara-gara ini kebun saya tertinggal takbiratul ihram hari lain. Begini keadaan mereka sahabat-sahabat Nabi di dalam mendirikan sholat, di dalam menjaga sholat, di dalam berjamaah. Maka ya ayyuhal ahbab, biasakan istiqomahkan diri kita di dalam sholat berjamaah, wabil khusus di dalam sholat. Sholat ini adalah perintah Allah yang sangat-sangat sensitif. Jangan sampai kita mudah menggampangkan sholat. Ketika orang menggampangkan sholat, maka artinya dia menggampangkan dengan Allah. Bayangkan Tuhannya digampangkan. Saya punya kakek, bukan kakek, bapaknya kakek buyut. Saya masih ngalami, walaupun sebentar. Itu ketika saya pulang dari pesantren, tarbiyahnya luar biasa orang-orang guru. Salah satu di antaranya tarbiyahnya sebelum pesantren dari bayi. Ya. Dari bayi itu ketika saya cicit pertamanya. Ketika saya lahir itu tiap adzan 5 waktu, kalau saya kondisi masih tidur dibangunkan bayi merah. Kira-kira bayi wajib sholat kan? Ngomong aja belum bisa gitu. Itu tiap adzan subuh, adzan 5 waktu dibangunkan, khususnya subuh. Sehingga orang tua saya bingung, ini kan bayi. Bagian anak tidur ada subuh dibangunin, nangis, gak apa-apa, yang penting nangis bangun, habis itu tidur lagi gak apa-apa. Ternyata setelah lama gak kuat, orang tua saya tanya kenapa kalau dibangunkan bayi, supaya terbiasa. Ini didikan orang-orang dulu, walaupun bayi ketika ada dibangunkan supaya terbiasa mendengarkan adzan setiap 5 waktu, dan dia nanti ketika besar bisa menjalankan perintah sholat 5 waktu dengan sempurna. Ketika pulang pesantren, ini tarbiyahnya orang-orang dulu, pendidikan orang-orang dulu. Saya masih baru pulang pesantren, masih usia belasan. Begitu pulang kita disuruh jadi imam, gemeter gitu. Lah makmumnya kakek kita, yang kita tahu ilmunya luar biasa, berilmu. Imam merasa gitu, gemeter jadi imam. Mau nggak mau jadi imam. Setelah jadi imam, ya ternyata tujuannya adalah
ingin mendengarkan bacaan yang kita baca, benar nggak? Fatihahnya, bacaan pendeknya, tasjidnya, segala macam makhraj hurufnya. Ternyata tujuannya begitu. Yang kedua, ini tarbiyah orang-orang dulu. Saya cuma satu kalimat ketika itu yang menyentuh hati saya. Saya tidak pernah ke Tarim dan ke Timur Tengah untuk belajar, saya di Indonesia. Tapi ketika pulang dari pesantren pertama kali, ya, itu kakek saya kalau ngomong sama saya bahasa Arab, dia katakan, kamu itu hidungnya mantu, kalau nggak bisa bahasa Arab malu sama hidung. Iya, bahasa Arab itu bahasa surga, masa nggak bisa bahasa surga? Itu luar biasa pendidikan orang-orang dulu, sehingga kita semangat untuk di dalam menuntut ilmu, di dalam berusaha. Kalau saya ngomong bahasa Indonesia nggak jawab, walaupun dari keluarga nggak dijawab, malu. Pesantren ngomongnya bahasa Indonesia, saya nggak pesantren pakai bahasa Arab, tambah malu gitu. Pesan beliau satu, itu luar biasa. Kamu kalau mau berhubungan, bersahabat, berbisnis, terutama berbisnis, ya, lihat sholat. Kalau dia sholatnya gampang, jangan mau berbisnis sama dia, jangan mau berdagang sama dia. Kenapa? Karena Allah saja digampangkan, apalagi kamu. Itu yang saya pegang. Kalau Tuhannya saja digampangkan, apalagi kita. Kalau Tuhannya saja ditipu, apalagi kita. Itu yang diucapkan oleh Hadis. Artinya mereka benar-benar ingin menjaga sholat kita. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, didiklah anak-anak kita di dalam sholat dari sejak dini. Bagaimana pendidikan Rasulullah kepada cucu-cucunya, sejak dini diajak sholat bareng. Makanya ada cerita Sayyidina Hasan ketika Rasulullah sujud naik di pundaknya, Sayyidina Husain naik di pundaknya juga. Kenapa? Karena beliau diajak sama Rasulullah di dalam sholat. Walaupun dia nggak sholat main-main, sampai saat itu Rasulullah rukuknya lama. Kenapa? Takut kalau bangun, takut jatuh. Tapi nggak marah Rasulullah. Ya itulah anak-anak. Dia nggak tahu, tetapi minimal dia tahu bahwa oh ini sholat, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW sangat-sangat banyak tentang bagaimana hukuman orang-orang yang meninggalkan sholat. Di antaranya di dalam kitab An-Nashahidin yang di dalam yang dikarang oleh Abdullah bin Al-Haddad. Di situ Habib Abdullah bin Al-Haddad menulis bahwa man taraka sholatan muta'ammidan faqad kafara jiharan. Barang siapa yang meninggalkan sholat berjamaah, barang siapa meninggalkan sholat dengan sengaja, dia nggak mau sholat, dia merasa sholat sudah tidak wajib, dia mengingkari sholat, maka dia telah menyatakan dirinya keluar dari Islam secara terang-terangan. Maka didiklah anak kita, jangan sampai mereka menggampangkan di dalam sholat. Di dalam hadis yang lain, man taraka sholatan muta'ammidan kutiba ismuhu ala babi jahannam fulan ibn fulan. Barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, dia nggak mau sholat,
dia malas dalam sholat, dia nggak mau mengqadha sholat-sholat yang sudah ditinggalkannya, maka dia telah menulis nama dia dan kedua orang tuanya di dalam pintu neraka. Artinya walaupun orang tuanya soleh, walaupun orang tuanya solehah, kalau anaknya meninggalkan sholat, kita diam, kita tidak perintahkan dia sholat, maka keluarga tersebut wajib masuk ke dalam api neraka Allah. Ini yang paling bahaya. Kadang-kadang ya banyak kan, tapi nggak di Kalimantannya ada, di luar Kalimantan anaknya pulang malam, habis malam mingguan jam 1 baru pulang, subuh mau dibangunin sama bapaknya, ibunya bilang jangan, kasihan baru tidur. Ya banyak nggak begitu, jangan, kasihan baru tidur, tadi tidur jam 4, cuma bukan tidur sengaja mau ninggalin sholat, jangan nanti aja. Nah ini ya, artinya kita mau masuk neraka berjamaah. Kalau masuk surga berjamaah enak ya, masuk neraka berjamaah gak ada enaknya. Kenapa? Karena anak tersebut nanti ketika masuk ke dalam nerakanya Allah, ini anak protes, ya Allah saya ninggalin sholat gara-gara orang tua saya, gak pernah perintahin, gak pernah bangunin saya, nggak pernah mengasih tahu tentang bagaimana hukumnya sholat, sehingga kami meninggalkan sholat dengan mudahnya. Maka kata Allah, masukkan kedua orang tuanya ke dalam api neraka. Waliyahudzubillahi min. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah. Kita dan kalau seandainya kita malas sholat, itu renungan buat kita. Di sana kita malas sholat ya, renungan buat kita. Orang kalau namanya malas itu pasti ada, misal kita malas ketemu sama si fulan ya, pasti ada alasannya. Oh si fulan itu sering dolimin saya, sering nyaci maki saya, sering fitnah saya, betul. Oh dia pelit, ada alasannya untuk kita tidak mau dengan orang yang kita tidak sukai, betul. Setiap manusia, ini manusiawi. Okay. Kalau kita malas sholat, artinya kita tidak mau ketemu sama Allah, tidak mau menyembah Allah. Coba satu alasan saja kesalahan Allah. Ada? Ada? Gak akan dapat kesalahan Allah, satu pun gak akan dapat. Artinya kalau kita gak mau sholat, malas sholat, salahnya Allah apa sama kita? Sehingga kita gak mau ketemu Allah. Karena sesama manusia wajar, karena manusia punya salah, punya khilaf. Oh karena dia pernah ngatain saya, silakan alasan tepat. Tapi kan Allah Beb, tapi saya kan miskin. Dari dulu, dari sejak lahir saya miskin, keluarga saya miskin, anak-anak saya miskin. Oke, kita hidup miskin susah. Kamu bisa nafas ya? Hah? Bisa nafas ya? Gratis ya nafas? Apa Allah minta bayar? Kalau kita susah nafas, tanyain sama orang-orang yang pernah susah nafas, pakai oksigen berapa bayarnya? Berapa lama itu oksigen? Sehari? Cuma berapa jam? Itu bayar. Allah nggak pernah minta bayaran kepada kita. Dari satu nikmat nafas saja, yang lain kalah. Betul? Ada
artinya tidak akan kita ketemukan kesalahan Allah, tidak akan kita temukan alasan untuk kita tidak menyembah dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika mereka orang-orang saleh, ya, mereka itu diangkat oleh Allah karena sebab sholat-sholat mereka di malam hari. Makanya kalau kita bisa hidupkan bukan cuma subuh di malam hari, tapi alhamdulillah ya banyak di sini masya Allah jamaah yang mudah-mudahan bukan cuma karena ada pengajian jadi ramai kan. Tapi kalau subuhnya ramai seperti ini, maka kampung ini menjadi kampung yang berkah. Apalagi terutamanya diisi sama anak-anak muda, masya Allah. Ini anak-anak muda yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad SAW. Di dalam kitab ulama asal dalam kitab Ihya itu dalam hadis kutsinya Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala bangga kepada anak-anak muda yang bisa taat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bangga Allah sampai-sampai Allah tunjukkan kepada malaikat, dipamerkan kita kepada malaikat sama penduduk langit. Ketika melihat anak-anak mudanya rajin sholat, taat sama orang tua, nurut sama perintah orang tua, maka kata Allah apa? Ya malaikati, hada min ba'dil malaikah. Ayat malaikatku ini adalah bagian daripada malaikat-malaikat juga yang ada di muka bumi. Tuh, anak muda yang taat di dalam perintah agama, Allah menyatakan anak-anak tersebut adalah bagian daripada malaikat-malaikatnya Allah yang ada di muka bumi. Dipuji sama Allah karena memang di usia muda itu berat, ya berat kita bisa istiqomah. Kenapa? Karena satu faktor. Kita malas-malasan ibadah itu karena sebabnya satu faktor. Coba, insyaallah benar. Karena kita merasa masih lama matinya. Betul kan? Betul kan? Ini godaan setan. Taruhlah masih muda, maksiat aja dulu. Ya, puas-puasin dulu. Ya, puas-puasin dulu. Nggak tahu nih, belum sempat tobat mati. Habis kata Allah, ya udah saya puas-puasin dulu di neraka. Ya, ini faktornya satu, karena merasa masih muda, umurnya panjang, nggak ada yang tahu begitu. Yang dimuliakan oleh Allah. Nggak ada yang tahu masalah umur kita. Jangan kita gampangkan masalah sholat, umur, jangan. Berapa banyak yang orang yang nggak sakit masih muda tahu-tahu meninggal. Saya punya teman sekitar 5 bulan yang lalu, saya kagetnya luar biasa. Dia belum nikah, sehat walafiat, sehat, gak ada sakit, gak ada apa. Dia mandi, dia mau berangkat kerja, di kamar mandi, keluar dari kamar mandi atau di dalam kamar mandi gak tahu. Hasil dia terpleset, jatuh karena pantatnya mungkin keras jatuhnya, kejang-kejang meninggal. Sehat, gak ada penyakit, mau berangkat kerja, masih muda, belum nikah. Kenapa? Umur gak ada. Jangan dimuliakan Allah. Jangan kita merasa, oh saya masih muda, umur saya masih lama. Ayo istiqomah kita di dalam salat berjamaah dan khususnya di dalam majelis-majelis taklim, majelis ilmu. Ya, jadikan majelis-majelis ini kebutuhan kita.
Ada majlis dimanapun hadiri, jangan pilih-pilih guru. Saya mau belajarnya sama guru itu aja, lebih ganteng. Saya mau belajarnya sama guru itu karena lulusan tarik. Ya, siapapun dia, selagi ahli sunnah wal jamaah datangi, belajar, ambil ilmunya, istiqomah dalam majelis. Ketika kita istiqomah di dalam kebaikan, terutama di dalam majelis-majelis, insya Allah kita menikah dalam keadaan husnul khatimah. Ada satu cerita yang diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, fadilah daripada menghadiri menghadiri majelis atau bertemu dengan orang-orang soleh. Dalam hadis diceritakan oleh Nabi Muhammad kaum Bani Israel, ya, kaum Nabi terdahulu. Ini orang maksiatnya sudah komplit, ya, segala macam maksiat sudah dilakukan. Dia membunuh 99 orang. Sudah membunuh 99 orang, enggak tobat, ditambahin lagi, dikelebihin jadi 100. Bunuh orang 100. Sehingga ketika itu dia ingin tobat, tobat. Karena dia tinggal di satu kampung yang tukang maksiat semua, kampungnya nggak ada kampung kebaikan, semua orang maksiat. Dia bingung mau tobat, belajar sama siapa? Nggak ada guru. Gimana cara tobatnya dia nggak tahu. Sehingga ada orang yang bilang, Fulan, kamu kalau mau tobat, benar-benar tobat, ya, kamu harus keluar dari kampung. Kamu hijrah ke kampung sebelah. Di situ banyak orang soleh. Datengin mereka, minta kasih tahu bagaimana cara tobat, bagaimana cara ibadah. Maka pemuda tersebut, orang tersebut, oke, kalau begitu saya mau hijrah ke kampung sebelah. Artinya dia mau berjalan menuju ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di tengah-tengah perjalanan ternyata umurnya sudah selesai, habis. Maka saat itu 2 malaikat datang turun ke muka bumi. Malaikat yang pertama, malaikat yang bagian narik orang-orang ahli neraka yang bagian nyiksa, ya, orang-orang ahli neraka. Malaikat yang kedua, malaikat yang masukin orang-orang ahli surga, yang memberikan kenikmatan. Ini malaikat yang bagian ahli neraka dikatakan ini bagian saya. Ini orang dari kecil sampai mati nggak pernah berbuat baik, maka pernah berbuat baik. Ini maksiat. Dari kecil dia berbuat baik, kata malaikat surga, dia udah niat mau tobat. Tapi kan baru niat, belum tobat, masih mau tobat, masih mau jalan ke orang, ke kampung yang sebelah yang bisa dia mengambil hikmah untuk tobat. Malaikat ini sama-sama saling ngotot, ini hak saya, ini hak saya. Sehingga saat itu malaikat Jibril alaihissalam turun tangan. Malaikat Jibril turun tangan. Kata malaikat Jibril gini aja, biar adil, ya. Coba hitung berapa meter dia mati dari tempatnya dia, tempat maksiat ke tempatnya dia berapa meter, dari tempat dia mati sampai ke kampung sebelah berapa meter, mana yang lebih dekat? Kalau dia masih dekat kampungnya, silakan ambil siksa di neraka. Kalau lebih dekat ke tempat kampung yang baik, maka dia ahli surga. Ternyata diukur sama malaikat, cuma beda 1 kilo, sedikit. Dia sudah melewati lebih dekat ke kampung yang
orang-orang soleh karena berkat, dan dia niat untuk hadiri, untuk berjumpa dengan orang soleh walaupun belum sempat berjumpa. Allah ampuni dosanya dan dijadikan oleh Allah orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Lihat, hanya dia niat baru berjalan, ya, dimasukkan surga sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kalau kita istiqomah, kita hadir ke dalam majelis, berjumpa orang-orang soleh, dipandang oleh orang-orang soleh, kita memandang orang-orang soleh dengan penuh kasih sayang, dengan penuh cinta, ya, maka Allah siapkan satu malaikat yang beristighfar untuk kita. Akibat kita memandang orang-orang soleh dengan pandangan kasih sayang, cinta. Itu malaikat diciptakan sama Allah untuk istighfar buat kita. Bagaimana kalau orang soleh yang memandang kita dengan pandangan kasih sayang? Bagaimana kita bisa dekat kalau kita bisa menjadi orang terdekat dengan mereka? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan daripada hikmah ini kita bisa istiqomah di dalam majelis, di dalam sholat berjamaah, di dalam mendidik anak-anak kita, di dalam sholat berjamaah. Pokoknya kalau sholatnya rapi, insya Allah urusan yang lain rapi. Pegang aja saya, omongan saya. Sholatnya rapi, urusan yang lain rapi. Urusan rezeki, lain sebagainya, jodoh, insya Allah semuanya rapi. Kenapa? Karena kita bisa menjaga hubungan kita dengan Allah, maka Allah akan menjaga hubungannya dengan kita. Artinya kalau Allah menjaga hubungannya dengan kita, nggak mungkin Allah mengecewakan kita, nggak mungkin Allah membuat kita sedih, nggak mungkin Allah tidak melapangkan rezeki kita, semuanya. Jadi insya Allah mudah-mudahan kita bisa selalu istiqamah di dalam sholat berjamaah, dan dalam sholat lima waktunya kita jaga, kita bisa menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad, kita bisa istiqamah di dalam majlis. Mudah-mudahan kampung ini menjadi kampung yang berkah, kampung yang manfaat, kampung yang penuh, kampung yang Sayyidina Muhammad, kampung yang Nabi Muhammad, kampung pecinta sholawat kepada Nabi Muhammad, kampung yang penuh dengan majlis-majlis ta'lim, majlis-majlis zikir, majlis sholawat, sehingga kampung ini menjadi kampung yang berkah. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma
كافرا إذا تعب ربنا اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا ولأمهاتنا ولأزواجنا ولتلاميذنا ولمشايخنا ولسادنا ولمحبنا بكل من أحسن إلينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم ارزقنا من الوقوع وفرها ومن العنان ومن العذاب ومن الأرزاق أجلها ومن العافية أكملها ومن الدنيا خيرها ومن الآخرة إنها يا الله يا قاضي الحاجات اقضي حاجاتنا يا رب حاجاتنا كثير وأنت عليم بها وخبير وأنت عليم بها وبصير وأنت عليم بها ونذير خصوصا حاجة صاحب البيت يا رب اقضي حاجاتنا حاجات صاحب البيت يا رب ببركة رسول الله محمد وببركة أولياء الصالحين وبركة أهل الذنب الفرات والإناث اقضي حاجاتنا يا رب صلى الله عليه وسلم محمد الحمد لله رب العالمين. Apa lagi dengan caranya? Potong maknanya. Hah? Ya sudah. Udah. Nanti dipotong maknanya. Wala Muhammad. Salamun alayka asyhadu wa tarji Rasulullah salamun alayka rafi'a asyhadu wa tarji kullu baitin anta sakinuhu laysa muntajan ila sujud ya Rasulullah salamun alayka rafi'a asyhadu wa tarji Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi وكا يا حسبنا